Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Bunda berharap kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Bunda. Kali ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran tema kita. Hari ini kita sudah masuk pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang BPUPKI dan PPKI. Materi ini masuk dalam IPS PB 1 dan 4, dilanjut dengan bahasa Indonesia. Di sana nanti ada artikel yang bisa teman-teman baca pada buku paket teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. BPUPKI. BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang yang disebut dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI beranggotakan 67 orang, 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Teman-teman, mengapa pemerintah Jepang berinisiatif untuk membentuk BPUPKI? Ada yang tahu alasannya? Ya, alasannya adalah yang pertama, karena saat itu kondisi Jepang sudah mulai terdesak akibat kalah oleh sekutu pada Perang Asia Timur Raya. Nah, pemerintah Jepang berharap saat mereka membentuk BPUPKI ini, rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Yang kedua, alasannya adalah pemerintah Jepang berkeinginan bahwa rakyat Indonesia bersedia untuk membantu mereka melawan sekutu. Nah, itulah dua alasan utama mengapa pemerintah Jepang membentuk BPUPKI. BPUPKI melakukan sidang pertama pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama, ada 3 tokoh yang mengemukakan ide dan gagasan mereka tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Masing-masing dari ketiga tokoh tersebut membacakan ide dan gagasan mereka tentang dasar negara. Namun, karena tidak ditemukan kata sepakat, akhirnya dibentuklah panitia kecil yang kemudian dikenal dengan Panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Soekarno. Dengan anggotanya ada Muhammad Hatta, Kiai Haji Wahid Hasyim, Sutarjo Kartohadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Yamin, Otto Iskandar Dinata, dan A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 kembali mengadakan pertemuan di Jakarta. Nah, pertemuan ini menghasilkan Piagam Jakarta atau yang disebut dengan Jakarta Charter.
Ada beberapa yang dihasilkan pada pertemuan kali ini. Adapun isi dari Piagam Jakarta adalah yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, dalam kurung, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, dalam kurung, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, dalam kurung, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, BPUPKI melakukan sidang yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Apa yang dihasilkan pada sidang kedua ini? Adapun hasil sidang BPUPKI yang kedua, yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar. Karena tugas BPUPKI dianggap sudah selesai, maka BPUPKI pun dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan, maka langsung dibentuk PPKI. PPKI adalah kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Setelah dibentuk PPKI, maka PPKI pun langsung mengadakan rapat pertamanya. Nah, hasil rapat perdananya ini adalah 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia sebagai pembantu Presiden. Apa sih perbedaan BPUPKI dan PPKI? BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Sementara PPKI dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. BPUPKI dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedjodiningrat. Sementara pada PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno. BPUPKI tugasnya menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Sementara pada PPKI, undang-undang yang sudah disusun sebagai rancangan kemudian diresmikan dan disahkan. Pada BPUPKI, pemerintahan Jepang ikut terlibat. Sementara pada PPKI tidak ada keterlibatan dari pemerintahan Jepang. Nah, itulah beberapa perbedaan antara BPUPKI dan PPKI. Selanjutnya, silakan teman-teman baca teks dengan judul Pengibar Bendera Proklamasi. Teks ini dapat teman-teman temukan pada buku tema 2 halaman 37. Bunda harap dibaca dengan teliti dan pahami isinya. Baik, untuk lebih memantapkan pemahaman teman-teman tentang materi ini,
Bunda berikan tugas. Bunda berharap teman-teman dapat mengerjakannya dengan teliti, dengan baik, dan diselesaikan tepat waktu. Karena kalau teman-teman menundanya, tugas teman-teman akan semakin banyak dan menumpuk. Baik teman-teman, Bunda percaya teman-teman bisa tetap semangat. Baik teman-teman, pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat, jaga kondisi tubuh dengan baik. Dan sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.